bersyukur kepada Allah, kita telah melaksanakan saum Ramadan. Walaupun saat ini kita sudah di penghujung bulan Syawal, yang tentunya masih hangat dalam pikiran kita, perasaan kita selama kita bulan Ramadan, di mana kita di training, ditakar, didiklat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tujuannya sudah jelas, caranya sudah jelas, targetnya sudah jelas. Jadi ibarat kita PNS mungkin Rajab atau diklat tim, itu 1 bulan 2 bulan itu masih terasa bagaimana tempaan ketika kita di latihan itu. Mungkin terasa instruksi dari komandan kita, pimpinan kita masih terasa, sehingga kita masuk kantor, kita sepertinya masih hangat gitu, semangat masih hangat. Namun biasanya kalau sudah lama mulai turun lagi, disiplin sudah turun lagi, penghormatan sudah turun lagi, etos kerja turun lain. Ibarat seperti itu. Nah, begitupun kita saum ini sebenarnya sama dengan latihan atau diklat ya. Kenapa? Selama 1 bulan kita pindah makan, yang biasanya siang pindah ke malam, yang tentunya siang itu lagi butuh energi, namun justru energi dibuang, energi dibuat, tapi masukan kurang. Itu tentunya perlu kesabaran, kesadaran ya. Karena sesuatu kebutuhan tidak dipenuhi, tentunya ada sesuatu yang mungkin kita tidak kuat, tapi dengan modal iman serta Islam kita mampu melaksanakan itu. Dengan sholat malamnya, dengan tadarusnya, sedekahnya, mudah-mudahan pada bulan Syawal ini ditingkatkan sesuai dengan nama atau arti dari bulan ini adalah meningkatkan. Hanya tentunya perlu kita evaluasi ya, evaluasi masalah saum yang kemarin sampai hari ini. Jangan sampai Allah melatih kita bangun malam untuk sahur, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh, bulan Syawal kembali lagi. Tadinya subuhnya berjamaah, kembali lagi sendiri. Malah ada istilah subrang, subuhna keburangan. Kemudian yang biasa kita ngaji sekarang malas-malas lagi. Yang biasa sedekah sudah malas lagi. Nah, ini salah satu indikator bagi kita. Jadi kalau trainingnya atau pendidikannya berhasil, itu biasanya berkelanjutan. Nah, begitu juga saum. Kalau biasanya kita sholat subuh berjamaah atau kita sholat berjamaah di masjid, kalau masih dilanjutkan berarti saum kita berhasil. Itu aja indikatornya. Tapi kalau kembali lagi malas ke masjid, kemudian bangun subuhnya tidak subuh, nah itu berarti gagal saum kita. Jadi untuk mengetahui berhasil tidaknya saum itu daripada indikator kita ya. Mudah-mudahan kita sudah terbiasa lagi mengaji, tadarus, sholat berjamaah. Mudah-mudahan itu terbiasa. Nah, kalau Syawal ini sudah bisa pertahankan, insya Allah nanti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya kembali lagi. Nah, itulah mungkin hadirin rahimakumullah indikator keberhasilan kita saum. Jangan sampai gagal. Jangan sampai kita berkata mudah-mudahan saum saya diterima oleh Allah. Sebenarnya sih nggak usah mudah-mudahan. Kita tahu sendiri keberhasilan kita. Misalnya seseorang ini lulus dari SD, jangan mudah-mudahan lulus dari SD, bukan. Tapi mampu nggak dia sesuai dengan tujuan SD, tujuan
tujuan SMP, tujuan secapa, tujuan secata, tujuan sejaba. Berhasil tidak? Itu saja mungkin ya, sebagai perbandingan saja. Kita diterima tidak saumnya? Itu saja. Allah melatih supaya bangun pagi, bangun untuk makan, sahur namanya. Dilatih bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Nah, itu lanjutkan pada bulan Syawal ini. Kemudian kita sholat berjamaah, lanjutkan. Ya mudah-mudahan hadirin rahimakumullah diterima ya, sesuai dengan doa kita, taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Mudah-mudahan. Kemudian yang selanjutnya ini evaluasi, sekedar evaluasi bagi kita. Jadi Syawal Ramadan itu diakhiri dengan namanya hari raya Idul Fitri. Tentunya ini merupakan sesuatu yang memang dilaksanakan ya. Zaman Rasulullah juga ada yang nama sholat sunnah Idul Fitri. Namun Rasulullah menyarankan kepada orang yang beriman, orang yang melaksanakan saum, kata Rasulullah, barang siapa yang saum 1 bulan penuh, kemudian dilanjutkan, ini bahasanya dilanjutkan dengan saum Syawal selama 6 hari, itu sama dengan saum selama 1 tahun. Nah ini jangan salah arti ya, bukan berarti yang 6 harinya, bukan. Tapi 1 bulan ditambah 6 hari itu 1 tahun. Jangan sampai ada pemikiran didahulukan Syawal tapi masih punya utang, terutama ibu-ibu. Dahulukan karena ini pahalanya 1 tahun. Yang 1 tahun itu kalau 1 bulan ditambah dengan 6 hari. Hitungannya kenapa? Karena kata Rasulullah, saum itu pahalanya dilipat 10 kali lipat. Itu hadis yang termasyhur. Ada juga yang sampai 70 kali, yang 100 kali. Nah itu banyak itu nilai pahalanya. Nah ini yang terendah aja, Rasulullah 10 kali. Kalau kita sholat berjamaah di masjid itu 27 kali, bulan Ramadan menjadi 270, gitu kira-kira. Kalau misalnya sedekah 1 ditambah diganti sama Allah 700 kali, berarti pada bulan Ramadan ini kalau kita sedekah 1 rupiah maka diganti dengan 7.000 ya, 7.000 kali ya, karena 700 kalau bulan biasa, kalau Ramadan jadi 10 kali 700 jadi 7.000, kira-kira begitu ya. Nah jadi dilipat gandakan. Dalam satu hadis dikatakan bahwa Ramadan itu adalah bonus bagi orang beriman karena telah melaksanakan saum selama 11 bulan. Karena hakikat saum sebenarnya menahan diri itu yaitu pada bulan Syawal sampai Sya'ban. Maka bulan Ramadan itu menjadi bonus bagi orang yang beriman ya. Jadi dilipat gandakan. Nah, kemudian yang kedua, hadis itu mengatakan dilanjutkan dengan Syawal. Nah, di sini bedanya ya. Kalau di zaman Rasulullah itu ya Syawal, puasa biasa. Datang ke Indonesia campur aduk dengan budaya. Jadi dibiasakan kalau bulan Syawal itu mudik. Kita harus mudik. Judulnya bagus, silaturahmi. Yang kedua, sedekah, bagus, tujuannya bagus. Tapi dalam pelaksanaan ini evaluasi aja bagi kita supaya tahun depan lebih baik. Malah yang harusnya itu dapat nilai di hadapan Allah, silaturahmi atau istilahnya sedekah, malah tidak. Karena lupa umat Islam kadang-kadang ada satu perbuatan namanya ria. Ria itu artinya ingin kepuji orang, itu lupa. Sehingga amal apapun kalau kita ria itu sama sekali nggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti, karena dalam Al-Qur'an demikian. Begitu juga kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan ria itu seperti api membakar kayu bakar. Api membakar kayu bakar, hilang itu, pahala kita hilang. Jangan sampai tujuannya silaturahmi tapi ujung-ujungnya adalah ingin dilihat baju baru, mobil baru dari kota. Kemudian
sebagian yang harusnya saum malah kita tidak. Malah yang luar biasa terutama di Jawa Barat ini, bulan Syawal bukannya kita istilahnya bersyukur kepada Allah sebagainya, malah yang gunung ke laut, yang orang laut ke gunung, orang kota ke kampung, orang kampung ke kota, mengumbar-umbar uang. Malah mungkin catatan bagi kita, jangan terulang. Kalau beli uang sama uang itu riba namanya. Ini catatan biar kita paham. Misalnya kita 1 juta, kemudian ketika dibeli menjadi 800.000. Itu biasanya, ya. Contohnya apa? Ya itu, ya. Sepanjang Jalan Merdeka, kemudian di sini juga ada itu, ya. Uang 1 juta dibeli sama dengan uang dipotong, maksudnya bukan ditambah tapi dipotong menjadi 900.000. Tujuannya apa? Ingin uang seger-seger, tegas-tegar gitu. Biar kita ngasihnya dengan sombongnya, saya orang kota, nih lihat uangnya juga seger-seger, tegar-tegar. Padahal orang miskin lepet juga nggak apa-apa, diterima sama orang miskin itu. Nah, apa intinya? Adalah riya. Ingin kelihatan, ini orang kota ini banyak duitnya ya, uangnya juga seger-seger. Berarti 2 kesalahan. Pertama riya, yang kedua riba. Sekali lagi, riba haram hukumnya. Itu kan beli uang dengan uang gitu. Tapi ini dilakukan oleh kita. Alasannya kalau ke bank repot dan sebagainya. Kita punya uang, nabung, recehan, datang ke kampung, kasih orang fikir, insya Allah dia gembira walaupun uang itu nggak seger gitu. Tapi karena kami disebut ria, hanya 2 dosa sekaligus, ria dan riba. Ini evaluasi saja, karena masih ada ya saudara-saudara kita ke kampung itu seperti itu, ngasihnya ke keponakan. Ya nggak apa-apa ngasih, tapi apa ngasih ke keponakan ke orang tua harus 1 Syawal, harus bulan Syawal, harus setelah saum. Tidak, orang tua tidak mengharapkan diberinya setahun sekali. Kalau bisa 1 bulan sekali kirim ke orang tua, itu yang lebih bermanfaat untuk bekal dia. Saudara kita, keponakan kita, tak usah setahun sekali, kasih aja untuk biaya sekolah dan sebagainya. Nah ini kadang-kadang saum kita hancur dengan perbuatan-perbuatan kita sendiri. Ini hanya peringatan aja. Mudah-mudahan saum ini cuma saum terakhir yang membuang-buang amal kita selama Ramadan. Mudah-mudahan tahun depan insya Allah tidak. Kemudian silaturahmi orang tua, apakah harus 1 tahun sekali? Tidak. Apalagi yang dekat ke Garut, sebulan sekali seminggu juga bisa. Kenapa harus ngahurinan jalan? Nah ini bahasa Sunda itu, ngahurinan jalan, mudik katanya. Saya kira tidak begitu. Nah inilah budaya dengan syariah campur aduk. Insya Allah mungkin pimpinan kita akan mengatur lah. Jadi kalau pulang nanti cutinya sebelum Ramadan, luar biasa. Di keluarga kasih bekal untuk Ramadan Bapak untuk Ramadan ini bekalnya, masya Allah, gembira sekali. Kemudian misalnya tengah lah, nggak apa-apa tengah, pertengahan Ramadan pulang, bagi-bagi. Beng Puspal ini mungkin ada berapa? Bagi 3 aja, sebelum Ramadan, tengah Ramadan, terakhir gitu. Bagi yang susah meninggalkan budaya, nggak apa-apa dulu lah. Insya Allah di jalan lancar, tidak ada kecelakaan, asal mungkin ini kebijakan pimpinan. Kalau perlu dari presiden, departemen ini. Nah kalau mau pulang ke kampung sebenarnya yang bagus itu bulan Dzulhijjah, Lebaran Agung, Raya Agung. Karena di situ Allah mengharamkan saum. Kalau kata Allah haram saum berarti wajib makan. Maka orang kota mengumpulkan uang untuk beli kambing di sana, makan. Itu yang luar biasa. Mungkin cutinya bulan Dzulhijjah siapa? Catat aja.
Kita jangan berkorban di kota. Di kota nah biasa bakso tiap hari. Di kampung coba perhatikan, kalau bapak mau berbuat baik di kampung, beli sapi satu, bagikan di sana. Nangis Pak, nangis orang kampung diberi daging itu. Orang kota mah ya habis sama panitia. Alhamdulillah min dzalik. Laknat, saya bilang katakan laknat, kenapa? Bukannya dibikin orang itu kaki yang depan untuk saya, hatinya untuk saya. Panitia itu, padahal benghar kata itu harta untuk yatim piatu. Termasuk yang korban, sepertiganya untuk saya. Ikhlas enggak berkorban? Nabi Ibrahim itu anaknya disembelih, ikhlas ridho. Kita bukan, sapi diberikan kok diminta lagi. Karena hadisnya ada, kalau ada miskin tetap aja berikan pakai miskin dahulu, kasihkan gizi, perbaikan gizi. Ini mah judulnya stunting, tapi kampung kasih gizi. Orang kota medit, mudah diberi pusat tidak ada. Pulang di kampung, sembelih di kampung. Mudah-mudahan karena 2 bulan lagi. Sekarang nyelengan, mudah-mudahan. Demikian, mudah-mudahan ini sekedar evaluasi saja karena masih suasana bulan Syawal. Mudah-mudahan Syawal depan kita lebih baik dan tertib. Barakallahu li wa lakum.